Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk pelajaran IPS kelas 8, kita kemarin sudah masuk bab 1, ya, ini masih kelanjutan yang kemarin, yaitu permintaan, penawaran, dan pasar. Untuk KD-nya, yaitu KD 4.3, menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajarannya pada kesempatan ini, yang pertama adalah menjelaskan kegiatan permintaan dan hukum permintaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan kegiatan penawaran dan hukum penawaran. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan pengertian pasar. Anak-anak, kita masuk yang pertama, apa itu permintaan? Permintaan merupakan berbagai macam kebutuhan akan barang dan jasa yang ingin dibeli atau dibutuhkan oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Itu permintaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu, pasti kita mempertimbangkan tuh harga barang yang kita minta atau yang kita beli itu harganya berapa. Ya enggak? Iya kan? Yang kedua itu adalah harga barang substitusi. Sebelum pembelajaran ini, kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam kebutuhan. Di situ ada kebutuhan substitusi ya. Apa itu substitusi? Substitusi itu adalah barang pengganti. Jadi kadang-kadang kita kalau mau membeli barang itu kita mempertimbangkan harga barang penggantinya harganya berapa. Kalau tidak ada ini, kita ganti yang ini tuh harganya jauh apa tidak ya. Seperti kalau kita mau membeli bensin saja, harga antara bensin, pertalit, terus pertamax itu pasti harganya berbeda-beda. Selanjutnya adalah harga barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Itu pun kemarin sudah kalian pelajari. Barang komplementer itu barang pelengkap. Contohnya, kita punya motor. Kita harus beli bensin dong, ya kan? Kalau kita punya motor tapi tidak punya bensin, tidak beli bensin, motornya bisa kita pakai tidak? Tidak. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah pendapatan. Setiap rumah tangga pasti dia mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu selera konsumen. Dan yang terakhir, intensitas kebutuhan. Jadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin besar jumlah permintaan akan barang dan jasa tersebut.
Jadi kalau misal harga barangnya itu murah, pasti permintaannya itu semakin bertambah. Contoh, sekarang tuh udah musim rambutan ya, di pasar itu sekarang sudah musim rambutan. Musim rambutan, kalau harganya murah, pasti rambutannya itu akan cepat laku, iya enggak? Berbeda ketika harga rambutan itu 1 kilo misal 24.000 atau 20.000. Pasti orang-orang itu membelinya nantilah nunggu murah ya. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin kecil atau semakin sedikit permintaan akan barang dan jasa tersebut. Jadi kalau harganya tinggi, harganya mahal, orang-orang itu pasti membelinya, jarang yang membeli. Itu hukum permintaan. Selanjutnya kita masuk ke penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang akan dijual atau dipasarkan dengan berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin besar jumlah penawaran barang dan jasa tersebut dari pihak produsen. Produsen itu siapa? Produsen itu orang yang kegiatannya memproduksi suatu barang. Selanjutnya, pengertian pasar. Apa itu pasar? Pasar, kalian pasti sudah sering sekali dong jalan-jalan ke pasar ya sama bapak dan ibu. Tapi apa itu sih pengertian pasar? Pasar adalah tempat orang-orang bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang. Tuh, gambarnya seperti itu ya. Selanjutnya, macam-macam pasar. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi itu seperti apa? Pasar barang konsumsi itu pasar yang menjual berbagai macam barang konsumsi. Contohnya adalah pasar sayur mayur, pasar beras, ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu contohnya kayak pasar-pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Contohnya seperti kalau produsen pembuat rokok, dia kan butuh tembakau ya. Jadi pasar-pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Yang pertama ada pasar kaget. Ada yang tahu pasar kaget itu apa? Pasar kaget adalah pasar yang biasanya itu ada ketika ada suatu perayaan. Contohnya kayak perayaan suatu daerah, mungkin suatu daerah ulang tahun kayak Kabupaten Cilacap ulang tahun. Terus nanti di alun-alun Cilacap sana ada pasar kaget ya. Jadi pasarnya itu terjadi sekitar hanya 3 jam atau 5 jam gitu. Itu namanya pasar kaget. Terus selanjutnya ada pasar harian. Pasar harian itu apa? Pasar harian ya pasar yang penjual dan pembelinya itu bisa bertemu, bertatap muka, melakukan suatu transaksi setiap hari. Contohnya pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah pasar mingguan. Pasar mingguan itu pasar yang antara penjual dan pembeli bertemunya itu hanya dalam 1 minggu 1 kali. Terus ada pasar bulanan. Pasar bulanan itu pasar yang bertemunya antara penjual dan pembeli dalam waktu 1 bulan sekali. Dan yang terakhir ada pasar tahunan. Pasar tahunan ya berarti
antara penjual dan pembelinya itu bertemunya hanya dalam waktu 1 tahun sekali. Contohnya itu seperti PRJ, Pekan Raya Jakarta. Mungkin ada yang pernah ke Jakarta, terus di sana punya kakak, diajakin ke PRJ ya. Biasanya PRJ itu ada ketika ulang tahun Ibu Kota Jakarta. Seperti itu. Selanjutnya, pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Selanjutnya, pasar menurut fisik pasar. Ada pasar konkret atau pasar nyata. Contohnya ya, pasar konkret itu ya pasar-pasar yang ada di sekitar kita ya. Terus kayak supermarket, kalau di lingkungan kita itu ya seperti Sekawanten, Kartika, Sembada ya. Ada lagi sekarang BJ ya. Yang kedua, pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Contohnya itu seperti pasar valuta asing atau pasar falas ya. Selanjutnya, pasar menurut bentuk dan strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Terima kasih.